Dewan Juri yang terhormat, konteks di mana di status quo sekarang banyak negara-negara yang sudah membicarakan tentang penggunaan strategi ekonomi biru ini, tidak hanya negara berkembang namun juga negara maju, membuktikan bagaimana hal-hal ini sangat bermasalah dari awal. Perkembangan pariwisata seperti contohnya pantai-pantai baru yang masih belum maksimal, bahkan lebih buruk merusak ekosistem pantai itu, membuktikan bagaimana sebagai negara berkembang belum siap untuk mengadopsi strategi ini. Contohnya, bagaimana bisa dilihat di status quo banyak sampah di pantai yang mengharuskan para pecinta lingkungan untuk membersihkan itu lagi dan lain sebagainya. Bagaimana nelayan tidak dapat mendapatkan ikan hanya karena eksploitasi yang dilakukan karena adanya ekonomi biru ini dan lain sebagainya. Hal ini berdampak terhadap ekonomi negara itu sendiri, di mana strategi ini merugikan para masyarakat mengetahui bagaimana karakteristik masyarakat di sekitar yang memiliki mata pencaharian nelayan lokal dan lain sebagainya. Ekonomi biru ini tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan hanya akan merusak ekosistem. Di akhir, kami berpendirian bahwa strategi ekonomi biru tidak akan digunakan di tim proposisi. Goal kami adalah kami ingin mensejahterakan masyarakat di mana masyarakat memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik tanpa menggunakan ekonomi biru. Dua mekanisme. Yang pertama, kami tidak akan menggunakan strategi ini dengan alternatif untuk tetap berada di status quo di mana potensi maritim tidak dijadikan prioritas strategi memperbaiki ekonomi. Dan yang kedua, kami akan menginvestasi lebih kepada sektor-sektor pendidikan, sektor-sektor UMKM, dan juga mendanai perusahaan-perusahaan manufaktur sehingga dapat bersaing di market yang lebih besar. Bagaimana kami akan menginvestasikan hal ini terhadap pendidikan adalah bagaimana kami akan memperbaiki fasilitas pendidikan dan lain-lain daripada menggunakan strategi biru dari awal. Dua argumen yang akan saya bawa di pidato saya kali ini. Yang pertama, mengapa ekonomi biru bukanlah strategi yang benar dalam negara berkembang, dan yang kedua adalah bagaimana dampak yang akan didapatkan. Yang pertama, mengapa ekonomi biru bukanlah strategi yang benar dalam negara berkembang. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa kepentingan negara berkembang adalah bagaimana mereka ingin meningkatkan perekonomiannya. Dalam meningkatkan perekonomian, kami percaya bahwa perekonomian masyarakatlah yang harus diprioritaskan. Sedangkan mereka harus memaksimalkan potensi-potensi alam, potensi-potensi maritim di sisi mereka, bagaimana mereka ingin menggunakan strategi ekonomi biru ini. Hal ini dapat berujung kepada eksploitasi yang akan terjadi dikarenakan interest mereka adalah mereka ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Eksploitasi yang terjadi hanya akan memperburuk di situasi di mana para nelayan lokal tidak akan bisa mendapatkan interest mereka atau mendapatkan tujuan-tujuan mereka dari awal. Kami percaya bahwa hal ini tidak dapat dijustifikasikan untuk mengimplementasikan ekonomi biru ini dari awal karena hal-hal tersebut. Argumen yang kedua adalah bagaimana dampak yang akan didapat. Tiga poin. Yang pertama, ekonomi. Masalah strategi ekonomi biru yang diimplementasikan di beberapa daerah tidak membuktikan bagaimana goal ekonomi yang akan tercapai. Masalahnya adalah di mana banyaknya kerusakan lingkungan, berkurangnya ikan-ikan di laut dan lain-lain, sehingga hal ini tidak memperbaiki ekonomi mereka dari awal. Mengapa ini benar? Kerusakan ini seperti terumbu karang yang rusak dan juga lain-lainnya. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di sekitar adalah nelayan, adalah bagaimana mereka memiliki hubungan dengan pantai ataupun kelautan tersebut. Mereka membutuhkan ikan, mereka membutuhkan tangkapan dalam paling tidak satu hari mendapatkan tangkapan ikan ataupun yang lain sebagainya. Kami percaya bahwa hal ini penting untuk dibicarakan, mengetahui bagaimana dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat, di mana sehingga ekonomi yang lebih baik yang diharapkan dengan adanya strategi ini tidak akan terjadi di sisi oposisi. Meskipun di sisi kami negara berkembang akan lebih lambat mendapatkan interest mereka, tapi paling tidak dalam jangka panjang pihak proposisi akan menciptakan perkembangan yang lebih stabil dan jelas. Mengapa? Karena di sisi kami tidak akan menggunakan ekonomi biru ini. Kami percaya bahwa ekonomi biru ini berarti mereka akan dapat memaksimalkan penggunaan maritim tersebut dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah tentang lingkungan. Penggunaan ekonomi biru dari awal hanya mementingkan bagaimana negara berkembang dapat mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Namun, kami percaya bahwa dampak adanya strategi ini adalah terhadap lingkungan itu sendiri. Karakteristik negara pada konteks dalam status quo sekarang memiliki banyak ancaman kerusakan alam, seperti berkurangnya terumbu karang, laut
laut yang teracun, dan juga hilangnya spesies-spesies, punahnya spesies-spesies. Hal ini membuktikan bagaimana ekonomi biru hanya akan berisiko terhadap kehidupan ekosistem itu sendiri. Hal ini benar akan terjadi, bagaimana eksploitasi akan terjadi dan lain sebagainya, karena orientasi pemerintah dari awal adalah bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan juga uang tanpa memikirkan tentang keberlanjutan ekosistem laut itu sendiri. Hal ini penting untuk dibicarakan karena bagaimana lingkungan maritim di negara tersebut adalah penunjang bagi banyak aspek. Komparatif di pihak oposisi, di mana meskipun mereka tetap berusaha dalam menciptakan sustainabilitas atau keberlanjutan lingkungan, hal ini akan tetap lebih baik di sisi kami mengetahui bagaimana kami tidak akan melakukan pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran dan kami akan hanya stay di status quo. Poin yang ketiga adalah bagaimana kami akan mendapatkan goal kita. Ekonomi biru berarti berarti ekonomi biru akan menggunakan cara yang lebih maksimal dalam menggunakan lautnya. Dampaknya adalah bagaimana mereka akan melakukan pengambilan ikan secara besar-besaran seperti menggunakan bom dan lain sebagainya yang hanya akan merusak terumbu karang, yang hanya akan menjaring ikan-ikan kecil yang sebenarnya tidak pantas untuk ditangkap dan juga tidak pantas untuk dipasarkan di market ataupun hal-hal tersebut. Di sisi kami akan lebih baik di mana kami akan menggunakan mekanisme lain untuk mendapatkan goal kami. Kami akan menggunakan investasi pendidikan di sisi kami karena yang akan lebih baik tentunya dan akan lebih eksklusif karena anak-anak tidak perlu dipaksa untuk mencari ikan, anak-anak tidak perlu dipaksa untuk bekerja dan juga untuk membantu orang tuanya dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi mereka akan likely untuk melakukan hal tersebut karena mereka ingin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka harus berusaha untuk mendapatkan untuk sebesar-besarnya di sisi mereka. Orang tua pun akan lebih mudah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya karena di sisi kami tidak akan ada kerugian di mana masyarakat tersebut kehilangan pekerjaannya karena kami tidak akan melakukan eksploitasi tersebut. Oleh karena itu kami percaya, kami propose.